Salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai OTT karena ramai kembali ya, diberitakan terkait dengan statement dari Pak Luhut ya kemarin menyikapi mengenai operasi tangkap tangan. Mengapa operasi tangkap tangan selalu menjadi perhatian? Karena operasi tangkap tangan berhasil secara cepat ya, efisien dan efektif untuk ya menetapkan tersangka atau menaikkan suatu perkara langsung ke penyidikan pasca tertangkap tangannya orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Mengapa OTT itu sangat penting? Sebab kita tahu korupsi merupakan kejahatan yang tersembunyi, hanya diketahui oleh sedikit orang, melibatkan uang yang begitu besar, dan waktunya singkat. Oleh karena itulah maka OTT ya yang diawali dari informasi masyarakat, orang-orang yang peduli pada nasib negeri ini untuk melaporkan kasus korupsi ya yang akan terjadi, itu kemudian diverifikasi oleh pihak KPK dan itu benar, dilakukan operasi tangkap tangan dan kemudian tertangkap tangan. Ketika tertangkap tangan, maka tidak ada lagi alasan untuk mengelak, sebab barang buktinya ada, sebab para pelakunya ada, sehingga dalam waktu 1 kali 24 jam sejak tertangkap tangan sudah bisa ditetapkan tersangkanya. Dan yang menarik, tidak ada yang tahu siapa yang akan kena OTT. Mengapa? Karena selama ini orang menganggap orang-orang yang di hadapan publik mungkin baik gitu ya, ternyata di belakangnya mereka adalah pelaku korupsi. Dan OTT ini juga tidak melihat atau tidak pandang bulu jabatannya. Kita bisa melihat bagaimana deretan pejabat-pejabat, bagaimana deretan kepala atau pimpinan lembaga negara kena OTT. Mulai dari kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota, hingga ketua atau pimpinan lembaga negara. Ya, dulu pernah ada ketua Mahkamah Konstitusi gitu ya, ketua DPD ya, kemudian juga anggota DPR seperti itu. Dan yang menarik adalah bukan pada saat OTT-nya. Mungkin saat OTT-nya yang tertangkap adalah pejabat misalnya setingkat kepala daerah. Namun ketika pengembangan ya yang ketahuan adalah ternyata melibatkan sampai ke kepala atau pimpinan lembaga atau pemerintahan di pusat. Kemudian jumlahnya pada saat OTT mungkin sedikit, 200-300 juta, tapi mengembang ya sampai puluhan miliar. Kemudian kasusnya pada saat OTT ya mungkin hanya satu kasus gitu kan, terkait dengan pengadaan barang dan jasa, misalnya suatu dinas atau terkait suatu proses perizinan. Begitu pengembangan kemana-mana, banyak kasus ternyata. Itulah mengapa operasi tangkap tangan itu ditakuti. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya bagaimana, siapa nanti pelakunya ya, kemudian yang kedua berapa jumlah uangnya dan berapa perkara korupsi yang akan terungkap. Sebabnya metode OTT menurut saya masih sangat efektif ya, karena OTT atau ketika suatu koruptor ya tertangkap gitu ya, itu sebenarnya merupakan kampanye yang paling efektif ya dalam usaha untuk memberantas korupsi. Kenapa? Karena akan membuat efek jerak
bagi para koruptor lainnya. Karena kita tahu koruptor ini dia tidak akan pernah berhenti korupsi kalau dia tidak ditangkap. Karena dalam pikirannya yang ada adalah selama menjabat, selama menduduki suatu jabatan, ya selama punya kewenangan, disitulah dia akan selalu korupsi untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain, dan juga kroni-kroninya. Demikian tentang OTT. Salam anti korupsi.